Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelas 11 MIPA ataupun kelas 12 yang ingin belajar lagi tentang lingkaran. Di bab 3 untuk matematika peminatan adalah lingkaran analitis. Tentu saja ini berbeda dengan lingkaran di SMP begitu ya. Kalau SMP itu lingkarannya menentukan luas, terus keliling, dan seterusnya. Kita tidak akan sampai di situ, atau tidak akan bahas itu. Kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran. Baik. Ini adalah kompetensi dasarnya. Menganalisis lingkaran secara analitik ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu persamaan lingkaran. Jadi lingkaran itu, kalau sekarang ini kita ada lingkaran, terus lingkaran itu kita tempatkan pada diagram Kartesius. Tahu diagram Kartesius ya? Sudah mempelajari di persamaan garis lurus, ataupun kelas 10 itu apa ya? Persamaan kuadrat, grafik fungsi persamaan kuadrat kalau diajarkan gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Jadi kita menempatkan lingkaran pada diagram Kartesius. Nah, kemudian ini misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ini roda atau ban, mereknya ya ada mereknya Pirelli. Kenal sensor enggak ya? Ya kita tahu lingkaran itu seperti itu. Kita tahu seperti itu. Nah, tapi apakah itu lingkaran? Lingkaran itu apa gitu ya? Tapi sebelum itu ada sebuah trivia buat kalian. Bangsa yang pertama kali memanfaatkan lingkaran adalah bangsa Babilonia, gitu ya. Kalau kalian pernah dengar nama Namrud, raja zaman Nabi Ibrahim, ataupun Nebukadnezar, gitu ya. Mereka ini adalah raja-raja di Babilonia. Memang Babilonia itu zaman dahulu merupakan salah satu, atau Mesopotamia adalah salah satu pusat dari peradaban kuno. Di sana ada banyak penemuan-penemuan, salah satunya adalah menggunakan roda. Roda dari kayu untuk mempermudah transportasi manusia. Kalau roda yang kendaraan, yang pertama kali adalah kalian bisa, ya mungkin di ini ya, waktu mobil ditemukan gitu ya. Ya, jadi emang ya berarti waktu itu di Babilonia, saya kira emang Namrud dan Nebukadnezar termasuk orang pintar di zaman itu, karena emang raja-raja Babilonia juga pintar gitu ya. Tapi ternyata kepintaran mereka membawa pada titik di mana mereka merasa sudah selevel dengan Tuhan gitu ya, selevel dengan mereka adalah titisan dewa dan seterusnya, sehingga membuat mereka sombong atas ilmu pengetahuan mereka punya. Dan mereka, ya Nimrod mati dengan seekor nyamuk yang masuk ke telinga. Next, di secara matematika atau pada materi ini, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Jarak itu kita sebut dengan jari-jari. Sedangkan titik tetap itu kita sebut dengan pusat lingkaran. Jadi di materi lingkaran analitik SMA ini kita membutuhkan dua unsur lingkaran saja, yaitu jari-jari dan pusat lingkaran. Kita tidak akan membahas apa itu busur, tali busur, juring, apotema, ataupun tembereng. Kita tidak membahas itu. Jadi kita akan banyak mengupas tentang persamaan lingkaran. Ya, kalau pusatnya adalah O 0,0 dengan jari-jari R, kalian menempatkan
kalau kalian punya busur, mohon maaf busur, apa namanya, jangka. Nah itu yang ya seperti ini jangka. Kalau anak SMA sudah pakai jangka yang ini ya, bukan jangka yang SD mungkin kalian jangka yang itu ya, ini jangka yang seperti ini. Kita tempatkan ini di tengah terus dibikin lingkaran ya. Kalau mau beli di toko ATK ada ini. Jangka. Nah, jari-jarinya R. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, mirip dengan apa? Teorema Pythagoras. Ya. Mirip dengan teorema Pythagoras. Tapi kalau persamaan lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contohnya, saya berikan contoh. Persamaan lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Berarti ya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 25 itu dari 5 kuadrat. Kalau jari-jarinya 2, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4. Gampang gitu ya, tinggal kita kuadratkan jari-jarinya, kita tahu persamaannya kalau pusatnya adalah 0,0. Kalau bagaimana kalau dia melalui sebuah titik? Melalui sebuah titik, pusatnya 0,0, titiknya 3,-1. Nah, kita harus mencari jari-jarinya. Nah, ini kita mudahkan. Kita tinggal memasukkan yang melalui 3,-1 ke dalam X kuadrat tambah Y kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Min 1 kuadrat 1. Jadi kita peroleh jari-jarinya 10. Sehingga persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. R kuadrat 10. Kita tidak perlu mengakarkan R itu berapa, kita hanya perlu tahu R kuadratnya saja. Soal ketiga, kalau kita ketahui persamaannya, berapakah, di manakah pusat dan jari-jarinya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, pusatnya tetap 0,0, jari-jarinya adalah akar dari 16, 4. Kalau 25, berapa jari-jarinya? 5. Kalau 5 jari-jarinya adalah akar 5. Jadi akar dari ini. Kalau pusatnya kalau begini ya tinggal ini. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau pusat dari lingkaran itu tidak terletak di titik 0,0, tetapi berada di titik yang lain. Misalkan di sini PA, B. Tentu saja rumusnya berbeda. Jadi persamaannya adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusat lingkaran A, B dan R adalah jari-jari. Ya, kita soalnya misalkan tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Ya. X min 3 kuadrat tambah Y min 7 kuadrat. Pusatnya adalah 3,7. Min jadi plus. Min jadi plus. Jari-jarinya akar 9 sama dengan 3. Kalau begini, berapa pusatnya? Min jadi plus jadi 8. Kalau plus jadi min. Jadi 8, min 5. Jari-jarinya berapa? Akar 6. Akar 6 berapa? Akar 6 aja ini ya. Ya, gitu. Jadi mudah ya. Soal nomor 2, ini sama tadi contohnya. Kalau dia X plus 3 plus jadi min jadi plus. Akar dari 25 adalah 5. Di pusatnya min 3,6, jari-jarinya adalah 5.
Nah, bagaimana kalau begini? X kuadrat tambah Y tambah 6 kuadrat sama dengan seperempat. Pusatnya, kalau dia hanya sendiri saja, berarti dia berada di titik 0. 0 plus jadi min. Kemudian, akar dari seperempat adalah setengah. Ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 1,6 dan jari-jarinya 3, ini mudah saja. Pusatnya berarti kita masukkan 1 dan 6 ke A dan B. Jari-jarinya 3 kuadrat sama dengan 9. Persamaannya X min 1 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 9. Ini kita masukkan 1 dan 6 ke dalam penyelesaian, ya, dalam rumus. Kemudian persamaan lingkaran pusatnya di min 1,0 dan jari-jari 2 akar 2 sama dengan tadi. Kita masukkan pusat ke dalam A dan B. Lalu 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. Min jadi plus 0. Jadi X tambah 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Nah, terakhir untuk contoh soalnya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,7 dan melalui titik 10,2. Ya, ini adalah pusatnya, ya, ini adalah melaluinya. Kita akan, jadi untuk menentukan persamaan lingkaran, kita butuh pusat dan jari-jari. Kita sudah punya pusat, dan kita harus mencari jari-jari di mana R ini adalah jarak dari A ke P. Kita akan menggunakan bagaimana mencari jarak antara dua vektor, kalau kalian masih ingat vektor ya. Kelas 10 semester 2. Ya. Kalau nggak ingat ya apa-apa. Kita ulangi di sini. Pusat min 2,7, kita tulis di sini min tadi plus X tambah 2 kuadrat ditambah Y tambah 7 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita sekarang adalah tugasnya mencari R kuadrat. Melaluinya di 10,2. Ya, kita tinggal masukkan 10 ke X dan 2 ke Y. Nah, 10 tambah 2, 12 kuadrat, 144, 2 tambah 7, 9, kuadrat 81. 144 tambah 81 adalah 225 sama dengan R kuadrat. Sehingga kita masukkan 225 ini ke sini. Jadi penyelesaiannya adalah X tambah 2 kuadrat tambah Y tambah 7 kuadrat sama dengan 225. Nah, saya harapkan kalian mencatat, ya, dicatat di buku, karena kita tidak tahu kapan akan kalian kembali ke sekolah. Bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau mungkin malah semester depan. Nggak ada yang tahu. Tetapi yang jelas kalian catat, disalin di buku agar lebih terikat. Karena mendengar dengan menulis itu lebih terikat kalau ketika kita menulis. Ya, apalagi kalau mau menyampaikan, itu lebih terikat lagi. Ini tulislah di buku. Nanti saya tidak akan mengulang-ulang lagi ya, ketika sudah pertemuan di luring. Itu. Ini ada latihan soal. Untuk batas waktu pengumpulannya akan saya sampaikan di grup, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.